Pernahkah Anda mengirim pesan teks ke seorang wanita, lalu menatap ponsel Anda selama berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari, hanya untuk mendapatkan jawaban singkat satu kata yang kering, atau lebih buruk lagi, diabaikan sama sekali? Anda menunggu, Anda terlalu banyak berpikir, Anda mulai bertanya-tanya apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah, dan akhirnya, Anda merasakan dorongan untuk mengirim pesan lagi, hanya untuk memecah keheningan, hanya untuk merasa diakui. Jika itu terdengar akrab, Anda tidak sendirian. Ini adalah perjuangan diam-diam yang dihadapi banyak pria. Mereka mencoba terhubung, mereka mencoba menunjukkan minat, mereka berusaha, tetapi alih-alih menarik seorang wanita lebih dekat, mereka merasakan dia menjauh. Semakin keras mereka mencoba, semakin jauh dia menjadi. Dan disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan. Karena ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, ini tentang bagaimana Anda mengatakannya. Ini tentang apa yang kata-kata Anda buat dia rasakan. Kebanyakan pria tidak menyadari ini. Mereka mengirim pesan yang logis, sopan, bahkan baik, tetapi mereka gagal menciptakan respons emosional. Mereka gagal memicu rasa ingin tahu, kegembiraan, atau hasrat. Dan tanpa emosi, kata-kata Anda hilang dalam kebisingan. Ini bukan permainan pesona atau kecerdasan. Ini adalah masalah kesadaran, masalah kehadiran. Dan disinilah filsafat Stoa menjadi sekutu terbesar Anda. Kaum Stoa mengajari kita untuk fokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Anda tidak bisa mengontrol bagaimana seseorang merespons. Anda tidak bisa mengontrol seberapa cepat dia membalas atau dalam suasana hati apa dia saat membaca pesan Anda. Tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda tampil. Anda bisa mengontrol niat Anda. Anda bisa mengontrol energi di balik kata-kata Anda. Mengirim pesan bukan hanya komunikasi, itu adalah proyeksi. Itu adalah pengaruh. Itu adalah kepemimpinan dalam bentuk digital. Dalam video ini, kita akan mengupas 3 rahasia mengirim pesan yang kuat yang tidak bisa ditolak oleh wanita. Ini bukan trik-trik dangkal. Ini adalah prinsip-prinsip yang berakar pada psikologi, kecerdasan emosional, dan pemikiran Stoa. Ketika Anda menerapkannya, Anda akan berhenti mengejar perhatian. Anda akan mulai mendapatkan rasa hormat dan menciptakan koneksi yang bermakna. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mengubah dinamika dan mengambil kendali percakapan? Mari kita mulai dengan rahasia pertama. Nomor 1, pesan teks yang memicu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah salah satu kekuatan paling dahsyat dalam psikologi manusia. Ketika sesuatu menangkap rasa ingin tahu Anda, otak Anda akan terkunci padanya. Ia mulai mencari jawaban. Ia membutuhkan penyelesaian. Perasaan perlu tahu lebih banyak itulah yang mendorong orang untuk menyelesaikan buku, menonton serial secara maraton, dan mengklik judul berita yang menjanjikan sesuatu yang tidak terduga. Itu juga alasan mengapa beberapa pesan teks mendapatkan balasan instan sementara yang lain hanya dibaca. Kebanyakan pria tidak mengerti ini. Mereka mengirim pesan dengan cara yang membunuh rasa ingin tahu sejak awal. Mereka mengatakan hal-hal seperti, bagaimana harimu, lagi apa, atau, semoga akhir pekanmu menyenangkan. Pesan-pesan ini sopan, tetapi tidak membuka loop emosional apapun. Mereka mudah diabaikan karena tidak memicu keinginan untuk membalas. Sekarang, pikirkan ini, apa yang terjadi ketika Anda menerima pesan seperti, aku baru sadar sesuatu yang menarik tentangmu, atau, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi hari ini, atau bahkan, kamu melakukan sesuatu yang tidak terduga dalam mimpiku semalam. Otak Anda langsung bereaksi. Anda ingin tahu lebih banyak. Anda merasakan adanya celah, dan celah itulah yang memicu respons. Disinilah kebanyakan pria salah. Mereka memberikan terlalu banyak informasi terlalu cepat. Mereka berusaha terlalu keras untuk terdengar baik, tetapi mereka lupa bahwa misteri menciptakan gerakan. Semakin banyak yang Anda biarkan tidak terucapkan, semakin dia ingin tahu. Filsafat Stoa mengajarkan kita sesuatu yang sangat mirip. Marcus Aurelius berkata, jika tidak perlu, jangan katakan. Itu berarti Anda tidak perlu menjelaskan segalanya. Anda tidak perlu mengisi keheningan. Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda dengan kata-kata. Anda hanya perlu berbicara dengan niat. Dan dalam hal mengirim pesan, semakin sedikit yang Anda katakan, semakin besar kekuatan yang bisa dimiliki kata-kata Anda. Kuncinya adalah menulis pesan teks yang memicu pertanyaan, bukan teks yang menjelaskan segalanya.
Daripada mengatakan, hariku aneh, coba katakan, sesuatu mengingatkanku padamu hari ini dengan cara yang paling aneh. Mau tebak apa itu? Sekarang dia terlibat. Sekarang dia berpikir. Sekarang dia berinvestasi. Dan ketika dia membalas dengan pertanyaan, jangan langsung menjawab. Buat dia terus penasaran. Buat dia terus bertanya-tanya. Jika dia bertanya, apa yang terjadi? Anda bisa berkata, agak aneh sih, tapi coba aku tanya ini dulu, pernahkah kamu merasa seperti seseorang melintas di pikiranmu tepat sebelum sesuatu yang tidak biasa terjadi? Sekarang dia terhubung secara emosional. Dia tidak hanya membalas, dia berbagi. Itulah cara Anda membangun chemistry, melalui rasa ingin tahu. Kebanyakan pria terburu-buru dalam percakapan. Mereka mencoba mengesankan terlalu cepat. Mereka mencoba menjaga perhatiannya dengan mengirim lebih banyak pesan. Tetapi mengirim lebih banyak pesan bukanlah solusinya. Mengirim pesan dengan niat adalah solusinya. Anda ingin menjadi pria yang membuatnya berhenti dan berpikir, pria yang mengganggu polanya, pria yang membuatnya merasakan sesuatu yang tidak dia rasakan dengan orang lain. Setiap kali Anda mengirim pesan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membuatnya penasaran? Apakah ini membuka pertanyaan di benaknya? Atau apakah ini hanya pesan lain yang akan pudar ke latar belakang? Rasa ingin tahu bukanlah tentang menipu seseorang. Ini tentang menciptakan celah emosional. Ini tentang meninggalkan ruang agar minat tumbuh. Ini tentang memahami cara kerja pikiran dan menggunakan pengetahuan itu untuk membangun koneksi nyata. Jika Anda menerapkan ini, percakapan Anda akan berubah. Anda akan melihat lebih banyak keterlibatan, lebih banyak pertanyaan, lebih banyak investasi. Dan itulah tujuannya. Anda tidak mencoba menghiburnya, Anda mencoba terhubung. Rasa ingin tahu adalah pintu gerbangnya. Lewatilah dengan percaya diri. Nomor 2, pesan teks yang menciptakan antisipasi. Rasa ingin tahu menarik perhatiannya. Antisipasi membuatnya tetap tinggal. Ketika seorang wanita mengantisipasi sesuatu yang menarik, otaknya melepaskan dopamin, bahan kimia yang sama yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan motivasi. Itulah mengapa orang menantikan liburan, kejutan, dan ulang tahun. Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi, ini tentang perasaan menunggu sesuatu yang baik. Kebanyakan pria merusak antisipasi bahkan tanpa menyadarinya. Mereka memberikan terlalu banyak informasi terlalu cepat. Mereka mengirim pesan seperti, aku sudah merencanakan kencan yang menyenangkan untuk kita, atau, aku membelikanmu sesuatu hari ini. Meskipun pesan-pesan ini baik, mereka tidak menyisakan ruang untuk imajinasi. Tidak ada pembangunan ketegangan, tidak ada keterlibatan mental. Dia membacanya, tersenyum sopan, dan tidak pernah memikirkannya lagi. Tetapi bagaimana jika Anda belajar membangun ketegangan dengan cara yang benar? Bagaimana jika Anda membuatnya merasa gembira setiap kali nama Anda muncul di layarnya? Disinilah kearifan Stoa menjadi berguna lagi. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus menunda kepuasan, bahwa kekuatan terbesar terletak pada pengendalian diri. Itu juga berlaku untuk mengirim pesan. Ketika Anda menahan sedikit, ketika Anda menciptakan ruang untuk imajinasinya, Anda mengaktifkan hasratnya. Anda membiarkan pikirannya bekerja bersama Anda. Mari kita lihat bagaimana menerapkannya. Daripada mengirim pesan, aku membelikanmu sesuatu hari ini, katakan, aku melihat sesuatu yang mengingatkanku padamu. Mau tebak apa itu? Sekarang dia tidak hanya menerima informasi, dia adalah bagian dari proses. Dia terlibat. Dia punya alasan untuk memikirkan Anda bahkan ketika dia tidak membalas. Jika Anda ingin membangun antisipasi, bicaralah dengan arah, tetapi jangan pernah dengan pengungkapan penuh. Daripada, ada yang ingin kukatakan padamu, katakan, jika aku memberitahumu apa yang baru saja kusadari tentangmu, kamu tidak akan percaya. Mau dengar? Pesan semacam itu membuat pikirannya berpacu. Itu membuatnya bertanya-tanya. Itu membuatnya menunggu jawabannya. Bagian terpenting dari antisipasi adalah ini, Anda tidak memberikan segalanya, bahkan ketika dia bertanya. Anda menggoda, Anda memimpin, Anda mempertahankan kendali atas kecepatan. Jika dia berkata, beritahu aku, Anda berkata, bisa saja, tapi di mana serunya? Coba tebak dulu. Ini membuat interaksi menjadi menyenangkan, dinamis, dan berkesan. Pria yang menguasai ini memahami kebenaran yang mendalam.
orang mengingat bagaimana Anda membuat mereka merasa. Jika pesan Anda membuatnya merasa mudah ditebak, dia mungkin menyukai Anda, tetapi dia tidak akan mengejar Anda. Jika pesan Anda membuatnya merasa gembira, tegang, dan penasaran, dia akan mulai mendambakan kehadiran Anda. Itulah perbedaan antara seseorang yang mendapat balasan dan seseorang yang diabaikan. Ini bukan hanya tentang kata-kata, ini tentang waktu, penyampaian, dan dampak emosional. Anda ingin dia memeriksa ponselnya. Anda ingin dia bertanya-tanya apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Anda ingin dia berinvestasi bahkan sebelum Anda membagikan cerita lengkapnya. Kaum Stoa memahami emosi manusia. Mereka tidak pernah berkata abaikan. Mereka berkata kendalikan, bimbing, bentuklah dengan kebijaksanaan. Itulah yang Anda lakukan di sini. Anda membimbing emosinya dengan niat. Anda membentuk pengalamannya melalui kehadiran Anda. Anggap saja begini, Anda tidak hanya mengirim pesan, Anda sedang bercerita. Dan setiap cerita yang baik memiliki pengenalan, jeda, dan pengungkapan. Jika Anda langsung melompat ke akhir, tidak ada sensasi. Tetapi jika Anda menciptakan ruang, menunda klimaks, dan membiarkan imajinasinya berjalan liar, Anda menciptakan gravitasi emosional. Dia merasa tertarik ke arah Anda tanpa Anda mengejarnya. Ini bukan manipulasi. Ini adalah kesadaran. Anda belajar cara berkomunikasi seperti pria yang memahami psikologi dan emosi, seperti pria yang tahu nilainya, seperti pria yang tidak perlu mengesankan dengan cepat karena dia tahu kekuatan kesabaran. Jika Anda menerapkan ini, Anda akan merasakan perubahannya. Kata-kata Anda akan memiliki bobot. Kehadiran Anda akan menciptakan dampak. Dan dia tidak hanya akan merespons, dia akan menantikan pesan Anda berikutnya. Nomor 3, pujian yang benar-benar berhasil. Kebanyakan pria percaya bahwa memberikan pujian kepada seorang wanita akan langsung membuatnya menyukai mereka. Tapi bukan begitu cara kerja ketertarikan. Pujian itu kuat, tetapi hanya jika diberikan dengan niat, kesadaran, dan keaslian. Kebanyakan pujian gagal karena terlalu dangkal, terlalu umum, atau terlalu putus asa. Memberitahu seorang wanita bahwa dia cantik mungkin terdengar baik, tetapi jika dia mendengarnya sepanjang waktu, itu kehilangan makna. Itu menjadi kebisingan. Itu menjadi satu baris lagi dalam daftar panjang pesan yang mudah dilupakan. Ketika Anda berkata, "Kamu sangat cantik," atau "Kamu adalah gadis tercantik yang pernah kulihat," itu tidak menyentuhnya secara mendalam. Rasanya generik. Rasanya malas. Dan yang terburuk, itu membuat Anda terdengar seperti pria lain. Sekarang, mari kita berpikir secara berbeda. Mari kita berpikir seperti seorang Stoa. Seneca mengajarkan bahwa kita harus memuji bukan apa yang umum, tetapi apa yang langka. Dan apa yang langka pada seorang wanita bukanlah kecantikannya. Itu adalah pola pikirnya, perspektifnya, kehadirannya. Ketika Anda memuji sesuatu yang lebih dalam dari penampilannya, Anda memisahkan diri dari setiap pria yang hanya melihat permukaan. Inilah cara melakukannya. Fokus pada karakternya. Fokus pada cara dia berpikir, cara dia membawa diri, cara dia membuat orang merasa. Katakan padanya, "Aku suka caramu melihat dunia. Kebanyakan orang tidak berpikir sepertimu." Atau katakan sesuatu seperti, "Kamu punya kehadiran yang menenangkan." Jarang menemukan seseorang yang bisa membuat orang lain merasa nyaman bahkan tanpa berusaha. Pujian-pujian ini memberi dampak yang berbeda. Mereka berbicara tentang siapa dia, bukan hanya seperti apa penampilannya. Dan itu membuatnya merasa dilihat dengan cara yang sangat sedikit orang bisa membuatnya merasa. Waktu juga penting. Jangan melontarkan pujian secara acak. Tunggu sampai dia membagikan sesuatu yang bermakna. Jika dia berbicara tentang tujuannya, katakan, "Aku menghargai betapa berdedikasinya kamu." Banyak orang berbicara tentang mimpi mereka, tetapi kamu benar-benar mengambil tindakan. Jika dia membagikan sesuatu yang rentan, katakan, "Aku menghargai betapa terbukanya kamu." Kebanyakan orang menyembunyikan sisi itu dari diri mereka. Pujian-pujian ini tidak hanya benar, tetapi juga penuh perhatian. Mereka mengharuskan Anda untuk benar-benar memperhatikan, dan itulah yang membangun koneksi emosional. Stoikisme mengingatkan kita untuk mengamati sebelum kita menilai. Marcus Aurelius menulis bahwa kualitas pikiran Anda menentukan kualitas hidup Anda. Terapkan itu pada komunikasi Anda. Kualitas kata-kata Anda mencerminkan kualitas perhatian Anda.
Ketika Anda memperhatikan apa yang membuatnya unik dan berbicara dari kesadaran itu, Anda terhubung dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh pujian fisik. Ada satu lagi alasan mengapa ini berhasil. Ketika Anda memuji pikirannya, energinya, atau perilakunya, Anda juga mengungkapkan nilai-nilai Anda sendiri. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mengejar kecantikan, Anda tertarik pada kedalaman. Anda menghargai kesadaran diri. Anda mengagumi disiplin. Anda tertarik pada apa yang bertahan lama, bukan apa yang memudar. Itu membuat Anda langka, dan wanita memperhatikan itu. Mereka mengingat pria yang melihat mereka apa adanya, bukan hanya bagaimana penampilan mereka. Mereka mengingat pria yang kata-katanya membuat mereka merasa berharga untuk sesuatu yang lebih dalam. Ini tidak berarti Anda tidak boleh memuji penampilannya. Ini berarti bahwa ketika Anda melakukannya, itu harus spesifik dan tulus. Bukan, kamu cantik, tetapi ada sesuatu tentang senyummu yang terasa menenangkan, atau caramu berjalan ke dalam ruangan menunjukkan kepercayaan diri tanpa kesombongan. Setiap pujian adalah kesempatan untuk membangun koneksi atau menghancurkannya. Kebanyakan pria menggunakan pujian untuk mencari persetujuan, tetapi pria bijak menggunakan pujian untuk mencerminkan pemahaman. Dia tidak mencoba mendapatkan sesuatu, dia menawarkan pengakuan. Ingat ini, jangan memuji untuk mengesankan, pujilah untuk mengungkapkan. Ungkapkan apa yang Anda lihat. Ungkapkan apa yang Anda kagumi. Ungkapkan apa yang penting. Dan Anda akan menemukan bahwa kata-kata Anda mulai memiliki bobot. Dia tidak hanya akan berterima kasih, dia akan mulai melihat Anda secara berbeda. Ketika Anda menggabungkan ketiga prinsip tersebut, Anda berhenti menjadi seseorang yang mengirim pesan untuk mendapatkan perhatian. Anda menjadi seseorang yang berkomunikasi dengan kehadiran, dampak, dan kejelasan. Sekarang setelah Anda memahami cara memicu rasa ingin tahu, membangun antisipasi, dan memberikan pujian yang memberikan dampak nyata, saatnya untuk menyatukan semuanya. Karena inti dari semua ini bukan hanya tentang mengirim pesan, ini tentang bagaimana Anda membawa diri. Ini tentang bagaimana Anda berpikir. Ini tentang bagaimana Anda memilih untuk terhubung dengan orang lain. Dan pola pikir itulah yang membedakan Anda. Kenyataannya, mengirim pesan bukanlah tentang menjadi pintar. Bukan tentang mengatakan hal yang benar untuk memenangkan hati seseorang. Ini tentang menciptakan emosi. Ini tentang memahami ritme koneksi manusia. Ketika Anda mengirim pesan, Anda melakukan salah satu dari tiga hal. Anda memicu rasa ingin tahu, membangun antisipasi, atau membuat seseorang merasa dilihat dan dihargai. Jika pesan Anda tidak melakukan salah satu dari itu, mereka mudah diabaikan, mudah dilupakan. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa semua yang kita lakukan harus dilakukan dengan tujuan. Seneca berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Itu berarti kecemasan yang Anda rasakan setelah diabaikan seringkali disebabkan oleh pikiran Anda sendiri, bukan oleh pesannya. Tetapi ketika Anda belajar mendekati komunikasi dengan niat, kecemasan itu memudar. Anda berhenti terlalu banyak berpikir. Anda mulai bertindak dari kejelasan. Mari kita tinjau apa yang telah Anda pelajari. Pertama, picu rasa ingin tahu. Jangan berikan semua detail. Sisakan celah. Ajukan pertanyaan yang menciptakan kaitan emosional. Biarkan pikirannya tetap aktif. Biarkan dia penasaran. Kedua, bangun antisipasi. Jangan terburu-buru mengungkapkan segalanya. Buat loop terbuka. Buat dia menebak. Buat dia merasakan ketegangan karena tidak tahu. Itulah yang membangun hasrat. Ketiga, berikan pujian yang tulus. Bukan tentang penampilan, tetapi tentang pola pikir, karakter, dan energi. Puji apa yang membuatnya unik. Tunjukkan padanya bahwa Anda memperhatikan apa yang dilewatkan orang lain. Itulah yang membangun kedalaman emosional. Ini bukan trik, ini adalah prinsip. Mereka bekerja karena mereka mencerminkan kebenaran yang lebih dalam, bahwa wanita tidak menginginkan lebih banyak kata, mereka menginginkan lebih banyak kehadiran. Mereka ingin merasakan sesuatu ketika mereka membaca pesan Anda. Mereka ingin terkejut, ditantang, dilihat, dan dipahami. Dan Anda memiliki kemampuan untuk melakukan itu, bukan dengan berusaha lebih keras, tetapi dengan berpikir lebih jernih, dengan mengirim pesan dengan kehadiran, dengan bertindak dari tempat kepercayaan diri yang tenang, bukan dari pencarian persetujuan yang putus asa. Anda tidak di sini untuk mengejar siapapun. Anda di sini untuk terhubung dengan niat. Anda di sini untuk berlatih kesadaran.
Anda di sini untuk berkomunikasi seperti pria yang cukup menghormati dirinya sendiri untuk bersikap jujur, terukur, dan kuat dalam setiap interaksi. Mulai saat ini, setiap pesan yang Anda kirim harus melayani salah satu dari 3 tujuan: membuatnya penasaran, membuatnya bersemangat, membuatnya merasa dihargai. Itulah standar baru. Itulah pendekatan Stoa dalam mengirim pesan. Karena pria yang mengirim pesan dengan kejelasan tidak khawatir diabaikan. Dia tidak menghitung menit setelah mengirim pesan. Dia tidak terjerumus ke dalam keraguan diri. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu apa yang dia tawarkan. Dan jika seseorang tidak merespons, dia tidak mengejar. Dia merenung. Dia beradaptasi. Dia bergerak maju. Itulah kekuatan pola pikir Stoa. Ini memberi Anda kedamaian di mana orang lain merasakan kepanikan. Ini memberi Anda kendali di mana orang lain merasakan kekacauan. Dan ini memberi Anda kehadiran di dunia yang penuh dengan kebisingan. Mengirim pesan bukanlah permainan, itu adalah keterampilan. Dan bila dilakukan dengan baik, itu bisa membangun kepercayaan, ketertarikan, dan koneksi emosional. Tetapi hanya jika Anda mendekatinya dengan kesadaran, dengan disiplin, dengan rasa hormat diri. Mulailah berlatih hari ini. Jangan menunggu saat yang tepat. Jangan menunggu orang lain berubah. Andalah yang memegang kendali. Andalah yang bisa memilih bagaimana Anda tampil. Dan jika Anda melakukan ini dengan benar, Anda tidak akan pernah merasa diabaikan lagi. Anda tidak akan membutuhkannya. Karena sekarang, Anda tidak hanya mengirim pesan, Anda menciptakan dampak. Apa yang baru saja Anda pelajari bukan hanya strategi mengirim pesan, itu adalah cerminan bagaimana Anda tampil dalam hidup Anda. Itu adalah cermin dari pola pikir Anda, nilai-nilai Anda, dan cara Anda memilih untuk membawa diri dalam setiap interaksi. Karena komunikasi tidak pernah hanya tentang kata-kata, ini tentang kehadiran. Dan kehadiran datang dari dalam. Terlalu banyak pria beroperasi dari tempat reaktivitas. Mereka mengirim pesan dan menunggu. Mereka menganalisis penundaan secara berlebihan. Mereka mulai meragukan nilai mereka berdasarkan apakah mereka mendapat balasan atau tidak. Tapi itu bukan kekuatan. Itu bukan kejelasan. Dan bukan begitu cara seorang pria Stoa bergerak. Mulai sekarang, Anda tidak berkomunikasi untuk mengesankan. Anda berkomunikasi untuk mengungkapkan, untuk memimpin, untuk mewujudkan. Anda tidak melontarkan kata-kata berharap untuk persetujuan. Anda memilih kata-kata Anda dengan hati-hati, dengan sengaja, dengan kesadaran bagaimana mereka mencerminkan siapa Anda. Inilah artinya menerapkan stoikisme dalam kehidupan modern. Ini bukan tentang mematikan emosi. Ini tentang mendapatkannya, membimbingnya, menahan ruang untuknya tanpa membiarkannya menguasai Anda. Marcus Aurelius tidak mengajari kita untuk menarik diri dari kehidupan, dia mengajari kita untuk terlibat dengan kehidupan dari tempat yang lebih dalam. Dia berkata, jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa seharusnya pria yang baik. Jadilah satu. Itu berlaku di sini. Dengan setiap pesan yang Anda kirim, Anda entah memperkuat nilai-nilai Anda atau meninggalkannya. Anda entah memimpin percakapan atau bereaksi terhadapnya. Anda entah membangun koneksi atau mengemis validasi. Tidak ada di antaranya. Jadi, inilah tantangan Anda. Sebelum Anda mengirim pesan berikutnya, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini mencerminkan pria yang sedang saya tuju? Apakah pesan ini melayani suatu tujuan? Apakah ini memicu rasa ingin tahu, membangun antisipasi, atau membuatnya merasa benar-benar dilihat? Jika tidak, tulis ulang. Fokus kembali. Bicaralah dari kejelasan, bukan dari keinginan. Atur ulang standar Anda. Karena Anda tidak di sini untuk bermain kecil. Anda tidak di sini untuk disukai. Anda di sini untuk berjalan dalam nilai-nilai Anda. Anda di sini untuk tampil dengan kekuatan yang tenang, bukan rasa tidak aman yang keras. Dan ketika Anda melakukannya, sesuatu bergeser. Energi percakapan Anda berubah. Orang merespons secara berbeda. Mereka merasakan kehadiran Anda bahkan sebelum mereka membaca kata-kata Anda. Dan itu bukan trik, itu adalah kebenaran. Itu adalah kekuatan. Berhentilah mengejar reaksi. Mulailah mendapatkan rasa hormat. Bukan melalui paksaan, tetapi melalui kehadiran, melalui niat, melalui menjadi jenis pria yang tidak perlu meyakinkan siapapun karena energinya berbicara sendiri. Jadi, jika pesan ini sampai kepada Anda, jangan hanya mengangguk dan melanjutkan. Ambil tindakan. Terapkan salah satu prinsip yang Anda pelajari hari ini. Saksikan perubahannya. Lalu terapkan yang lain. Jadikan ini latihan baru Anda. Setiap pesan, setiap interaksi, setiap hari.
jalani, latih, kuasai. Dan mulai sekarang, setiap kata yang Anda kirim membawa bobot. Setiap pesan menjadi cermin dari pria yang Anda pilih untuk menjadi.